Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan harian atau renungan pagi kita atau ibadah online kita di pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya pertemuan kita walau melalui ibadah online ini adalah semua karena izin Tuhan dan semua karena berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita tunduk sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dan kita akan nyanyikan dari buku Lagu Sion nomor 40. Lagu Sion nomor 40 dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Kita akan nyanyikan semua bait lagu dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat ku lihat Yesus. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menyediakan diri kami, hati kami untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar pekabaran yang kami dengarkan pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut berkat Tuhan melalui firman-Mu. Amin. Renungan harian kita di pagi ini dengan judul Berurusan dengan Kesalahpahaman. Berurusan dengan kesalahpahaman. Dan ayat inti kita 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Sekali lagi, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? 1 Korintus pasal 6 ayat 1. Apapun karakter dari pelanggarannya, ini tidak mengubah rencana yang dibuat Tuhan
untuk penyelesaian kesalahpahaman dan luka-luka pribadi. Berbicaralah sendirian dan dalam tabiat Kristus kepada orang yang bersalah sering akan menghilangkan kesulitan. Pergilah ke orang yang bersalah dengan hati yang dipenuhi dengan cinta dan simpati Kristus dan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Bimbing dia dengan tenang dan tentram. Jangan biarkan kata-kata marah keluar dari bibir Anda. Bicara dengan cara yang akan menarik penilaiannya yang lebih baik. Ingat kata-kata, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayat 20. Bawa ke saudaramu obat yang akan menyembuhkan penyakit ketidakpuasan. Lakukan bagian Anda untuk membantunya. Demi perdamaian dan persatuan jemaat, rasakan sebagai hak istimewa serta kewajiban untuk melakukan hal ini. Jika dia mendengarmu, kamu telah mendapatkan dia sebagai teman. Seluruh anggota surga tertarik pada wawancara antara orang yang terluka dan yang berdosa. Ketika orang yang berdosa menerima teguran yang ditawarkan dalam kasih Kristus dan mengakui kesalahannya, meminta pengampunan dari Allah dan dari saudaranya, sinar matahari surga memenuhi hatinya. Kontroversi berakhir, persahabatan dan kepercayaan diri dipulihkan. Minyak cinta menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh kesalahan. Roh Allah mengikat hati ke hati dan ada musik di surga yang dibawa oleh persatuan. Karena mereka yang dipersatukan dalam persekutuan Kristen menawarkan doa kepada Allah dan berjanji untuk berlaku adil, untuk mengasihi belas kasihan, dan hidup dengan rendah hati bersama Allah. Berkat besar datang kepada mereka. Jika mereka telah menganiaya orang lain, mereka melanjutkan pekerjaan pertobatan, pengakuan, dan restitusi, sepenuhnya siap untuk melakukan kebaikan satu sama lain. Ini adalah penggenapan dari hukum Kristus. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Matius 18 ayat 16. Bawalah bersama Anda orang-orang yang berpikiran rohani dan berbicara dengan orang yang bersalah dalam hal kesalahan yang diperbuatnya. Dia mungkin menyerah pada seruan persatuan saudara-saudaranya. Sewaktu dia melihat persetujuan mereka dalam masalah ini, pikirannya dapat tercerahkan. Nasihat bagi Sidang Jilid 7 halaman 261-262. Saudaraku yang kekasih, poin kita dalam renungan kita di pagi hari ini yang pertama adalah jika ada kesalahpahaman di antara umat-umat Tuhan, di antara anggota-anggota jemaat, maka hindarilah mencari keadilan pada orang-orang yang tidak takut Tuhan, atau orang-orang yang tidak kudus, atau orang-orang yang tidak benar. Mungkin ada orang-orang yang mengurus masalah kita seperti barangkali polisi atau pengadilan. Ada di antara mereka juga adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi banyak juga dari antara mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Maka cara yang terbaik firman Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini, apabila kita melihat ada saudara kita yang bersalah kepada kita dan telah terjadi kesalahpahaman, maka di sini kita diajarkan di dalam Matius 18 itu adalah kita pergi bertemu langsung, muka dengan muka atau bertemu mata dengan mata, langsung berbicara kepada mereka. Tetapi harus dengan penuh rasa cinta, rasa simpati, berupaya agar supaya dari bibir kita itu keluar kata-kata yang dapat menguatkan, bukan untuk menghakimi. Oke, jadi ini yang diajarkan kita pagi hari ini. Mungkin kalau terkait Matius pasal 18 kita boleh bahas itu panjang lebar. Tetapi intinya adalah bahwa bagaimana mengurus setiap masalah di tengah-tengah kehidupan jemaat atau di tengah kehidupan orang-orang percaya. Kadang-kadang kita mengurus masalah, pada akhirnya kita berurusan di kantor polisi, dan akhirnya itu tidak membawa kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Memang ada masalah-masalah yang pada akhirnya harus ada di kantor polisi, seperti mungkin masalah tanah, mungkin masalah pertengkaran masalah batas tanah atau yang lain-lain, atau mungkin terancam karena diancam dengan
benda tajam atau lain-lain. Tetapi jika urusan itu bermasalahan, masalah-masalah kesalahpahaman di dalam kehidupan komunitas atau berjemaat atau dalam keluarga, maka sebaiknya sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki karakter Kristus mengurusnya dengan kepala dingin, dengan menempatkan Yesus di tengah-tengahnya. Dan itulah inti daripada renungan kita di pagi hari ini. Jadi mari sebaiknya kita hidup dengan penuh damai dengan orang yang lain. Hindarilah kita memiliki masalah dengan orang yang lain. Nah, itu kita dapat kendalikan itu bagaimana dengan kita hidup di dalam Kristus, menghidupkan kehidupan Kristus itu, maka kita akan terhindar dari semua persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu menjadi persoalan. Tuhan kiranya memberkati renungan kita di pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini dan saya akan memimpin dalam doa dan kita hendak menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini, di mana setiap kehidupan kami, mungkin kami memiliki ada urusan-urusan persoalan dengan orang yang lain, tapi ajar kami untuk rendah hati, menampilkan Kristus dari kehidupan kami, sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh kami pribadi, lepas pribadi dan dengan orang yang lain, maka Tuhan yang ditampilkan, sehingga tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Meteraikan pekabaran firman-Mu ini di hati kami, menjadikan kami adalah anak-anak terang di mana saja kami berada. Hamba-Mu doakan semua pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Biarlah Engkau memberkati dan hamba-Mu pasrahkan seluruh kehidupan kami, tugas pekerjaan kami, tanggung jawab kami, pekerjaan kami, dan dipengaruhi oleh pandemi corona ini Tuhan akan campur tangan. Sehingga jangan biarkan kami menjadi melarat, menjadi jatuh miskin, dan kemudian pada akhirnya iman kami goyah. Tapi walaupun kami ada kekurangan, tapi kami selalu bersandar kepada Tuhan yang dapat memberikan semua kebutuhan, keperluan kami hari demi hari. Hamba doakan khusus untuk Bapak Polsan Situmorang, yang oleh karena Tuhan izinkan dalam berkarya dia sudah banyak sekali dapat menjadi motivator bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab, walau harus terpisah tempat tinggal dengan istri dan anak Ishak, tetapi hamba percaya iman mereka, doa mereka dipersatukan dan mereka selalu ada dekat dengan satu dengan yang lain karena mereka dekat dengan Tuhan. Berdoa pula untuk ibu yang memelihara, memberikan yang terbaik bagi Ishak. Tuhan memberkati, biarlah ibu Jena tetap kuat di dalam mengurus segala sesuatu. Hamba juga berdoa untuk Bapak Polsan Situmorang di dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini, untuk melaksanakan tugasnya ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati rumah tangga, keluarga Situmorang. Hamba juga berdoa untuk seluruh pendengar audio yang lain dalam segala urusan, dalam segala rencana, dalam segala persoalan. Tuhan kiranya akan memberkati. Inilah doa kami Bapa, ampunilah dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah kita besok hari. Shalom.